Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP maupun MTS yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal sistem pencernaan pada manusia menggunakan buku PR Intan Pariwara. Kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal uji kompetensi 1. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan beberapa fungsi zat gizi berikut. 1. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. 2. Sebagai komponen membran sel dan garam empedu. 3. Mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. 4. Sebagai sumber energi yang menghasilkan 9 kalori setiap 1 gramnya. 5. Membantu proses penyerapan kalsium. Fungsi zat gizi yang terdapat pada buah tersebut ditunjukkan oleh angka. Jawabannya ini ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 4, yaitu B. Pembahasannya, gambar yang terdapat pada soal menunjukkan buah alpukat. Zat gizi yang terdapat dalam alpukat yaitu lemak. Lemak mempunyai fungsi antara lain: 1. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. 2. Sebagai komponen membran sel dan garam empedu. 3. Sebagai sumber energi terbesar yang menghasilkan 9 kalori setiap 1 gramnya. 4. Sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Adapun pernyataan nomor 3, yaitu mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan, itu merupakan fungsi dari protein. Protein ini dapat kita temui pada tempe dan kacang hijau. Kemudian, untuk pernyataan yang nomor 5 pada soal, yaitu membantu proses penyerapan kalsium, itu merupakan fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada nasi dan kentang. Soal nomor 2. Bahan makanan yang menghasilkan energi sebesar 4 kalori setiap 1 gramnya ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya D. Pembahasannya, zat gizi yang dapat menghasilkan energi 4 kalori dalam setiap 1 gramnya adalah karbohidrat dan protein. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, terdapat pada pilihan D. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein yaitu tempe. Di sini pilihan jawaban A menunjukkan susu. Kemudian pilihan jawaban B itu adalah keju, dan pilihan jawaban C itu adalah minyak goreng. Susu, keju, dan minyak goreng ini termasuk bahan makanan yang mengandung lemak. Lemak menghasilkan energi sebesar 9 kalori setiap 1 gramnya. Jadi di sini tadi yang sesuai dengan soal, yang menghasilkan energi 4 kalori setiap 1 gramnya itu adalah gambar yang D, yaitu gambar nasi. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa kelompok makanan berikut. 1. Jeruk, tomat, dan pepaya. 2. Hati, wortel, dan minyak ikan. 3. Telur, kecambah, dan mentega. Jenis vitamin yang bersumber dari kelompok makanan tersebut secara berurutan adalah titik-titik. Nah,
Ini jawabannya adalah opsi C, yaitu pernyataan 1 itu mengandung vitamin C, pernyataan 2 mengandung vitamin A, dan pernyataan yang ketiga itu mengandung vitamin E. Pembahasannya, sumber makanan yang mengandung vitamin C misalnya terdapat pada jeruk, tomat, dan pepaya. Sumber makanan yang mengandung vitamin A terdapat pada hati, wortel, dan minyak ikan. Sumber makanan yang mengandung vitamin E misalnya terdapat pada biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Sedangkan sumber makanan yang mengandung vitamin D misalnya susu dan kuning telur. Sumber makanan yang mengandung vitamin K misalnya bayam, tomat, dan wortel. Soal nomor 4. Apabila seseorang kekurangan zat gizi tertentu dapat menyebabkan terjadinya kelemahan dan kejang otot, pertumbuhan terlambat, serta karies gigi. Zat gizi yang dimaksud adalah kalium. Jawabannya B. Pembahasannya, salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu kalium. Apabila terjadi kekurangan kalium pada tubuh, dapat menyebabkan kelemahan dan kejang, pertumbuhan terlambat, serta karies gigi. Sementara itu, jika kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerapuan tulang dan gigi, serta badan terasa lemas. Jika kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Jika kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, rakitis, dan keterlambatan pertumbuhan. Soal nomor 5. Dampak diterapkannya work from home atau WFH membuat berat badan Asti makin bertambah. Hal ini karena Asti sering makan nasi dan camilan berkalori tinggi. Selain itu, Asti juga jarang melakukan olahraga. Akibatnya, berat badan Asti mengalami kenaikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi berat badannya, Asti melakukan diet. Asti hanya mengonsumsi roti tawar setiap harinya. Akibat pola makan seperti ini, kesehatan Asti dapat terganggu karena roti tawar tidak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Jawabannya D. Pembahasannya, roti tawar mengandung beberapa jenis zat gizi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi. Namun, roti tawar tidak mengandung vitamin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Akibatnya, kecukupan zat gizi yang masuk ke tubuh sangat sedikit. Kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan daya tahan tubuh makin menurun sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Soal nomor 6. Ikan laut dan garam beriodium merupakan bahan makanan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit gondok. Jawaban A. Pembahasan, ikan laut dan garam beriodium merupakan sumber makanan yang mengandung mineral berupa yodium. Mineral tersebut berperan dalam mencegah terjadinya penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Sementara itu, mencegah penyakit anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi mineral berupa zat besi, misalnya daging, sayuran hijau, dan telur. Untuk mencegah gigi berlubang, dapat mengkonsumsi mineral berupa fluor, misalnya susu, ikan, dan kuning telur. Sedangkan untuk mencegah osteoporosis, dapat mengkonsumsi mineral berupa kalsium,
misalnya ikan, susu, dan keju. Soal nomor 7. Ani dan Kiki menguji kandungan zat gizi dalam putih telur menggunakan larutan biuret dan milon. Hasil pengujian yang diperoleh oleh Ani dan Kiki adalah saat diuji dengan larutan biuret akan menghasilkan warna ungu, sedangkan saat diuji dengan larutan milon akan menggumpal dan berwarna merah bata. Jawaban D. Pembahasan. Bahan makanan yang diuji Ani dan Kiki yaitu putih telur. Putih telur mengandung protein. Untuk menguji bahan makanan yang menggunakan protein, digunakan larutan biuret dan larutan milon. Bahan makanan yang mengandung protein, jika diuji larutan biuret akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan jika bahan makanan yang mengandung protein diuji dengan larutan milon, akan menggumpal dan berwarna merah bata. Soal nomor 8. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sangat dipengaruhi oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu, sangat perlu menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan. Jawaban B. Pembahasan. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh atau aktivitas otot. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan akan berkurang karena cadangan energi dari lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Akibatnya, berat badan akan meningkat. Soal nomor 9. Raihan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sebesar 45 gram, protein 90 gram, dan karbohidrat 175 gram. Dengan mengkonsumsi makanan tersebut, tubuh Raihan mendapatkan pasokan energi sebanyak 1465 kalori. Jawaban C. Pembahasannya, lemak, protein, dan karbohidrat merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak. Lemak, protein, dan karbohidrat berperan sebagai sumber energi. Dalam 1 gram lemak akan menghasilkan energi sebesar 9 kalori. Sedangkan 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat akan menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Penghitungan jumlah kalori yang diperoleh Raihan adalah sebagai berikut. 1. Lemak sama dengan 45 kali 9 sama dengan 405 kalori. Sedangkan protein 90 kali 4 sama dengan 360 kalori. Dan karbohidrat 175 kali 4 sama dengan 700 kalori. Total energinya 405 ditambah 360 ditambah 700 sama dengan 1465 kalori. Jadi, energi yang diperoleh Raihan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung 45 gram lemak, 90 gram protein, dan 175 gram karbohidrat adalah sebesar 1465 kalori. Soal nomor 10. Perhatikan beberapa profesi berikut. 1. Ibu rumah tangga. 2. Perawat. 3. Olahragawan. 4. Buruh. 5. Pekerja bangunan.
Profesi yang dikategorikan sebagai aktivitas berat ditunjukkan oleh angka 3, 4, dan 5. Jawaban do. Pembahasannya, dalam kehidupan sehari-hari, profesi dikategorikan sebagai aktivitas ringan, sedang, dan berat. Profesi sebagai aktivitas ringan diantaranya penjual dalam ruangan, pegawai kantor, dan ibu rumah tangga. Profesi sebagai aktivitas sedang diantaranya guru, penjual di luar ruangan, dan perawat. Profesi sebagai aktivitas berat diantaranya olahragawan, buruh, dan pekerja bangunan. Demikian tadi pembahasan uji kompetensi 1 bab sistem pencernaan pada manusia, buku PR Intan Pariwara bagian A. Silahkan terus mengikuti Asmagama Channel untuk mengikuti dan mendapatkan pembahasan latihan soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.